Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pelajaran dan pembahasan kita dari Kitabul Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam hadis yang ke-29, hadis yang cukup panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini pintu-pintu kebaikan. Telah kita terangkan di pertemuan yang lalu terkait dengan pintu kebaikan yang namanya sholat. Telah kita jabarkan mulai dari sholat-sholat yang difardukan, demikian pula sholat-sholat yang disunnahkan, serta tuntunannya secara ringkas dan beberapa penyebutan tentang keutamaannya. Maka di pertemuan malam hari ini kembali kita akan menyebutkan satu dari pintu kebaikan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dirwatu sanami, puncak tertinggi di dalam agama Islam ini. Dan ini sebagai kelanjutan dari hadis Nabi, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pimpinan segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan pada malam hari ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari pintu kebaikan di dalam agama kita adalah jihad, dan dia adalah puncak tertingginya. Dirwatu sanami, dia yang paling tingginya, dia yang paling ujungnya, itulah jihad. Atas dasar hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa jihad merupakan afdhalul tatawu'an, amalan tatawwu yang paling utama, karena dia yang paling puncaknya. Tetapi jihad yang bagaimana? Jihad yang sesuai dengan tuntunan syariat, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama,
dan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama. Karena jihad adalah syariatul Islam, sehingga kita harus jalankan, kita harus laksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan jihad sembarang jihad. Sebab kalau jihad sembarang jihad, jihad bisa berubah menjadi jahat. Nah, makanya perbuatan jihad atau amalan jihad harus kita lakukan dan harus kita jalankan sesuai dengan norma-norma agama yang mengatur tentang masalah tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang jihad, harus dipahami bahwa Islam itu agama yang sangat menentang sikap ekstremisme dan melampaui batas. Islam bukan agama yang radikal. Justru Islam itu agama yang pertengahan. Tidak menggampangkan sesuatu, tapi tidak juga terlalu ekstrim, tidak juga terlalu keras. Makanya inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri dari umatul Islam, umat yang pertengahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat yang wasat. Pertengahan mereka itu artinya mereka tidak bergampang-gampangan, tapi tidak pula bersikap ekstrim, tengah-tengah mereka. Nah, itulah umatul Islam. Dan sifat wasatiyah ini, sifat pertengahan atau sifat moderat ini merupakan sifat yang dijunjung tinggi di dalam agama kita. Jadi agama Islam itu agama yang paling moderat, pertengahan dia. Dan itulah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh orang itu ekstrim. Agama itu mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi. Agama itu mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tapi dan tidaklah seseorang menggampang-gampangkan atau bersikap ekstrim dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Maka ekstrim itu dilarang di dalam agama. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Nabi, mau bertanya tentang ibadah Nabi bagaimana. Maka ketika mereka melihat ibadahnya Nabi, maka mereka pun mulai menampakkan sikap ekstrim. Yang pertama, orang yang pertama mengatakan, saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua mengatakan, saya mau puasa terus menerus, tidak mau berbuka. Yang ketiga, saya tidak mau kawin, saya tidak mau nikah. Karena kalau nikah sibuk dengan dunia, nanti lalai dari ibadah. Luar biasa semangat dari 3 orang sahabat ini. Tapi ketika Nabi dengar yang seperti itu, Nabi marah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah saya ini orang yang paling takut sama Allah dan orang yang paling bertakwa sama Allah. Walakinni usolli wa arqud. Tapi saya sholat, saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga buka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang mutanatti, celaka yang mutanatti, celaka yang mutanatti. Imam Nawawi mengatakan al-mutanatti adalah orang yang berlebih-lebihan, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sehingga ketika Islam mensyariatkan jihad, maka jangan sampai dikatakan Islam itu ekstrim. Jangan sampai dikatakan Islam itu agama radikal. Kenapa? Karena dia mensyariatkan jihad. Jihad itu kan perang. Perang itu berbau ekstrim. Oh, tidak seperti itu. Islam justru agama yang menentang sikap ekstrim. Sehingga adanya jihad di jalan Allah itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan.
bukan justru untuk meningkatkan kezaliman. Makanya sering kita dengar ayatnya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Jadi keadilan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama. Fa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berucap berlaku adillah walaupun kepada karib kerabatmu sendiri. Bahkan terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Apabila datang seseorang yang dia merupakan musuhmu, ya, maka syariat Islam memerintahkan fa'adilu, bersikap adillah. Bersikap adillah walaupun itu adalah musuh. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Keadilan itu kita menempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lawannya kezaliman. Kalau kezaliman tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya jihad sama sekali bukan untuk menegakkan atau membuat kerusakan di muka bumi, tetapi justru sebaliknya untuk mengadakan perbaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang kita berbuat kerusakan. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bumi itu bisa rusak gara-gara ulah sebagian manusia. Dan yang paling besar membuat bumi ini rusak adalah perbuatan kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah. Perhatikan dalam Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat itu terkait dengan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka dengan ucapan itu mendatangkan sesuatu yang paling munkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu terpecah belah. Wa tanshaqqul ardu. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir gunung itu roboh. Mendengarkan ucapan kesyirikan, Allah katanya mengambil seorang anak. Padahal tidak pantas bagi Allah disifatkan dengan sifat yang seperti itu. Perhatikan bagaimana kerusakan bumi tatkala terjadi yang namanya kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada kemusyrikan, tidak boleh ada kekufuran di muka bumi ini. Sebab kapan ada kekufuran, kapan ada kemusyrikan, maka langit marah, bumi marah, gunung bisa roboh gara-gara hal tersebut. Makanya sebesar-besar hal yang bisa mengundang musibah adalah kemaksiatan dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam memberikan perbaikan, menciptakan keadilan dan menciptakan kedamaian. Adanya jihad fisabilillah itu untuk menegakkan kedamaian, untuk menegakkan keadilan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat mengharamkan yang namanya kezaliman. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, kata Nabi, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah jadikan itu haram antara sesama kalian. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka adanya jihad fisabilillah bukan untuk menzalimi orang dan bukan untuk melakukan kezaliman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Islam sangat menentang yang namanya kezoliman. Tapi kita perlu tahu bahwa kezoliman itu ada 3. Zulmun yukfar, zulmun la yukfar, zulmun la yatrukuhullah. Kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah, itulah kesyirikan. Makanya kesyirikan kata Allah apa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang paling besar. Ada kezaliman yang bisa diampuni. Nah, itulah dosa yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba bertaubat, memohon ampun kepadanya, maka Allah menerima taubatnya. At-taibu anid dambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama kata Nabi seperti orang yang tak pernah berbuat dosa, asalkan dia taubat. Kemudian ada kezaliman yang ketiga, yaitu zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Artinya kezaliman yang dilakukan antara sesama manusia, kezaliman yang dilakukan antara sesama manusia, sesama makhluk, maka kezaliman yang seperti ini tidak ditinggalkan oleh Allah, dalam pengertian Allah akan menghisapnya dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya nanti pada hari kiamat. Inilah yang perlu kita ketahui. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jihad itu tidak sebatas jihad melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir saja. Jangan sampai dipahami yang namanya jihad itu hanya sebatas perang melawan orang-orang musyrik, perang melawan orang-orang kafir. Tetapi yang namanya jihad kata para ulama, ada jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Itu juga yang dibahasakan oleh para ulama, jihad melawan hawa nafsu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Nah, ini juga berat, karena syaitan itu kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, maka jadikanlah dia musuhmu, perangi dia. Itu setan, Pak. Kalau yang namanya setan, tidak ada damai dengan setan itu. Kalau dengan manusia kita bisa berdamai, tapi yang namanya setan tidak ada damai. Kenapa? Dia memusuhi kita sampai hari kiamat. Dia telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan umat manusia. Tidak ada istilahnya damai. Yang namanya setan kita harus musuhi, yang namanya setan harus kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Makanya sering kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada juga namanya jihad melawan orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpang, yang merusak agama. Nah, baru yang terakhir jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Nah, inilah yang harus dipahami dalam jihad itu. Jadi konotasi jihad itu jangan hanya dipahami perang saja melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Memang betul di masa Nabi pernah berjihad melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Islam. Tetapi ada jihad yang lebih daripada itu, yaitu jihadun nafs. Sebelum orang lulus untuk diloloskan dalam jihad melawan orang kafir, dia harus lulus dulu dalam jihad melawan hawa nafsu. Jangan sampai melawan hawa nafsu saja dia tidak bisa. Bagaimana mau melawan orang-orang kafir? Bagaimana mau berjihad berperang melawan musuh-musuh Islam? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jihadun nafs inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnul Mubarak dalam musnadnya, dan juga di dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmizi dan lain-lainnya, Rasulullah bersabda, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad memperbaiki dirinya, melawan hawa nafsunya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu sering memerintahkan kepada yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu'.
illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu, kata Allah, selalu memerintahkan kepada yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jihad dalam memperbaiki diri sendiri. Nah, bagaimana jihad memperbaiki diri, jihad melawan hawa nafsu? Caranya menuntut ilmu agama. Nah, itulah sebesar-besar jihad. Makanya kata para ulama, jihad yang paling utama di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan fitnah dan kerusakan, adalah menuntut ilmu agama. Pelajari ilmu agama, hadiri majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, dengarkan nasihat-nasihatnya, dengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, dengarkan hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan. Niscaya kita bisa memperbaiki diri kita dengan hal tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah sebesar-besar jihad. Makanya penuntut ilmu itu orang yang berjihad. Penuntut ilmu itu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena ilmu ini tidak sembarangan. Orang itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat lagi beberapa derajat. Orang yang beriman utama, diangkat derajatnya. Orang yang beriman dan dengan keimanannya dia juga punya ilmu, akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dosa kalau tidak menuntut ilmu agama. Rasul yang bilang, Pak, Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Kalau wajib berarti yang meninggalkan nuntut ilmu berdosa atau tidak? Berdosa. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Bayangkan, jangankan kita, Nabi saja diperintah untuk menuntut ilmu. Padahal Nabi itu yang mengajarkan ilmu kan. Dalam Quran, Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam," ilmuilah wahai Muhammad. Disuruh Nabi Muhammad mengilmui. Apa yang disuruh ilmui? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, maka mohonlah ampun terhadap dosa-dosa. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasul, Pak, di dalam Quran tidak pernah diperintahkan oleh Allah meminta tambahan apapun selain tambahan ilmu. Ayatnya Allah berfirman dalam Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, perintah kepada Nabi Muhammad, katakanlah rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan ilmu kepada diriku. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi, Pak. Makanya kita itu sering-sering mengucapkan Rabbi zidni ilma. Bahkan di antara wiridnya Nabi SAW yang Nabi ucapkan selesai sholat subuh. Setiap kali selesai sholat subuh, Nabi tidak tinggalkan doa ini, Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Makanya kalau selesai sholat subuh, jangan lupa doa ini, Pak. Ini doa yang luar biasa. Nabi tidak pernah tinggalkan doa ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu dulu yang diminta Nabi. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Setelah minta ilmu, minta rezeki juga Nabi. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi Nabi minta ilmu, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jihad melawan hawa nafsu, jihad memperbaiki diri sendiri adalah dengan cara kita menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jihad melawan syaitan. Ini juga adalah musuh kita, Pak. Setan itu musuh kita, Pak. Dia sudah bersumpah.
Nenek moyangnya sudah bersumpah, iblis laknatullah alaih. Fabi izzatika, kata iblis, demi keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Itu sumpah iblis. Nah, memang sudah menancapkan permusuhannya kepada anak cucu Adam. Bahkan disebutkan dalam hadis, Pak, setan itu sudah mulai menanamkan permusuhannya kepada manusia semenjak dia lahir. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika bayi baru lahir itu dia menangis. Kenapa dia menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena dia ditusuk oleh setan pinggangnya sini. Ditusuk sama setan, Pak. Makanya terkadang bayi itu ada biru-birunya di sini itu. Nah, itu ditusuk sama setan itu. Sebagai tanda apa? Kata Nabi, sebagai lambang dan tanda bahwa setan sudah mulai menancapkan permusuhan kepada bayi ini, kepada orang ini. Ini musuhku ini. Bayangkan, dari semenjak kita bayi, setan sudah menancapkan permusuhan kepada kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Quran, "Innasyaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh bagi kamu. Setan itu akan menyerang kita dari segala penjuru, Pak. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mereka setan-setan itu akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dari depan setan itu akan datang kepada kita, membuat kita ragu dengan hari kemudian, hari kebangkitan. Mana ada itu hari kebangkitan? Hidup itu cuma di dunia saja, kata setan. Nah, maka puas-puaskan dulu di dunia ini. Lakukan apa yang kau lakukan. Kenapa? Hidup cuma sekali, katanya. Hidup cuma sekali, katanya. Padahal hidup itu bukan sekali. Masih ada lagi kehidupan setelah kehidupan ini. Setan memberikan was-was kepada kita. Itu dari arah depan. Dari arah belakang, setan akan datang kepada kita dengan membuat kita terlena dengan kehidupan dunia. Membuat kita terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini seringkali membuat kita lalai. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Bermegah-megah telah membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Betapa banyaknya manusia itu yang lalai. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alhaakumut takatsur, bermegah-megah. Bermegah-megah dengan apa? Bermegah-megah dengan hartamu, bermegah-megah dengan anak keturunanmu, bermegah-megah dengan pangkat dan jabatanmu. Itu yang membuat kamu lalai. Makanya jangan sampai kita terfitnah dengan harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak keturunanmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, mereka itulah orang-orang yang paling merugi. Nah, maka jangan sampai setan itu melalaikan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari arah belakang kita. Setan datang dengan dunia, membuat kita terlena dengan kehidupan dunia. Dari arah kanan kita, setan akan datang kepada kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Kau sudah terlalu banyak beramal baik, sudah cukup itu, tidak usah lagi kau beramal, katanya. Nah, setan membuat begitu juga. Sehingga terkadang kita bangga dengan amal kita. Oh, sudah banyak memang amalku. Aku ini sudah Pak Haji, aku ini sudah Bu Hajah, aku ini sudah berapa kali umroh. Membuat dia bangga, ini sudah cukup lah ini. Masuk surga pasti aku ini. Pedenya masuk surga. Subhanallah. Ketika seseorang berbangga dengan amalannya, ketika itu juga amalannya akan terhapus. Nauzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai berbangga. Orang itu semakin baik dia ketika menganggap amalannya terlalu sedikit. Ketika menganggap amalannya masih kurang, itulah orang baik. Ketika orang sudah menganggap amalku terlalu banyak, amalku sudah besar, nah itu menunjukkan bahwa dia belum menjadi orang yang betul-betul baik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan setan, Pak. Setan itu akan terus berjuang menjatuhkan kita. Ini orang memang sudah tidak bisa digodain. Dia sudah sering sholatnya ke masjid lagi. Tapi setan punya cara lain. Setan punya cara lain. Dibuat hatinya menjadi rusak.
dibuat hatinya jadi berselisih, dibuat hatinya jadi membenci orang. Kadang setan menjatuhkan kita dari sisi itu. Dibuat dia menjadi ria, dibuat dia menjadi bangga dengan amalannya, dibuat dia menjadi sombong dengan amalannya. Dia lihat orang-orang di luar penghuni neraka semua itu katanya. Kenapa? Kenapa? Dia sayang di masjid. Nah, mereka tidak di masjid, kemana mereka? Subhanallah, berbangga dengan hal tersebut. Tidak boleh seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu dari kanan kita, setan datang begitu. Dari arah kiri kita, setan akan datang kepada kita dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kita diperhadapkan dengan perbuatan maksiat, kita pun tergoda dengan maksiat, kita pun jatuh dalam perbuatan maksiat itu. Itu pun bujuk rayu setan. Nah, inilah kita berjuang jihad melawan setan. Jangan dulu berjihad melawan manusia sebelum dia menang berjihad melawan setan. Itu musuh kita yang nyata, Pak. Nah, setan akan memberikan was-was kepada kita. Rasul pernah bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, pintarnya setan itu, dia berkata dengan hal-hal yang kita sepakati dulu. Kata setan, "Siapa pencipta langit?" Oh, dia mantap menjawab, "Allah pencipta langit." Siapa pencipta bumi? Oh, dia jawab mantap jawabannya, Allah pencipta bumi. Siapa pencipta matahari? Allah. Siapa pencipta bulan? Allah. Siapa pencipta alam semesta ini? Allah. Lalu setan datang. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini setan tujuannya di sini. Siapa yang menciptakan Allah? Ketika dia sudah hanyut dengan situ, maka dia pun bingung. Oh iya ya, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi SAW, kalau kamu sudah sampai di situ, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta, bukan yang dicipta. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setan itu akan memberikan was-was sama kita. Terkadang ada orang terkena penyakit was-was. Sudah beribadah ini, sudah dia beribadah, sudah dia sholat, dibuat was-was. Makanya terkadang kalau ada orang yang punya penyakit was-was ini, dia itu sholat ragu-ragu terus sholatnya. Dia itu berwudu ragu-ragu terus wudunya. Makanya terkadang 1 jam dia berwudu di kamar mandi. Kena was-was. Kayaknya belum ini. Kayaknya belum sahih. Kayaknya terus seperti itu. Was-was. Ada orang seperti itu, Pak. Terkena penyakit was-was. Nah, kalau kena penyakit was-was ini, jangan pedulikan setan. Ketika kamu sudah berwudu, ketika kamu sudah sholat, yakinilah wudumu sah, sholatmu sah. Kalau setan bilang belum, jangan pedulikan setan. Tidak ada dalilnya setan. Kita sudah beribadah, sudah wudu, sudah sholat, maka ibadah kita, kalau kita lakukan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jihad melawan orang-orang munafikin. Melawan orang-orang munafik, itu juga kita berjihad. Melawan orang-orang perusak agama, ingin merusak agama Islam dari dalam, sehingga dia pura-pura masuk Islam untuk merusak agama ini. Kita perlu berjihad juga. Ya, berjihad dengan cara apa? Dengan cara meluruskan mereka, membantah mereka dengan bantahan-bantahan ilmiah. Karena di dalam Islam ini ada juga orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak sesuai dengan jalan Islam. Makanya ada Islam liberal, ada Syiah, ada ini yang semua yang keluar dari jalan Islam yang sesungguhnya. Karena mereka sudah meyakini ada kitab suci yang lebih daripada Islam, yang lebih daripada Al-Quran. Itu orang-orang Syiah. Orang-orang liberal lebih parah lagi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita waspadai orang-orang semacam ini. Karena itu bisa merusak akidah kita, bisa merusak agama kita. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah caranya kita berjihad melawan orang-orang munafikin dengan cara membantah mereka, menyebarkan agama ini, mendakwahkan agama ini, agama yang lurus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diembeli dengan apa-apa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, baru setelahnya jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini harus dipahami. Jadi jihad itu adalah amalan yang mulia. Kalau kita belajar fikih Islam, Pak, dalam fiqhul Islam itu ada bab khusus
namanya babul jihad. Bahkan disebutkan kitabul jihad, kitab tentang masalah jihad. Maka dituntunkan aturan-aturannya bagaimana, pembagiannya bagaimana, bagaimana caranya, bagaimana tuntunannya. Bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris yang mereka melakukan tindak terorisme, ya. Kemudian mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, padahal itu bukan jihad. Terlepas bahwasanya itu adalah tipu daya orang-orang kafir yang memang ingin mendiskreditkan Islam atau membuat buruk citra Islam, tapi memang ada orang-orang yang berpemahaman khawarij, ini yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam tanpa ada argumen, dalil dan hujah yang jelas. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad ini mulia, makanya ada pembagiannya. Para ulama membagi jihad itu menjadi dua, Pak. Ada namanya jihadul hujum, jihad menyerang. Ada namanya jihadul difa, jihad mempertahankan, membela diri sendiri. Ketika ada orang musuh Islam menyerang kaum muslimin, mau membantai kaum muslimin, tentu kita sebagai umat Islam mempertahankan diri, membela diri kita. Nah, mempertahankan nyawa, harta dan keluarga kita. Itu namanya jihadul difa, jihad membela diri. Nah, adapun jihadul hujum, jihad menyerang, nah inilah yang disebutkan oleh para ulama, ketentuan-ketentuan dan syaratnya lebih ketat lagi. Di antara syaratnya harus bersama pemimpin, harus bersama penguasa kaum muslimin. Jadi tidak ada yang namanya jihad independen, jihad sendiri-sendiri, tidak ada itu. Kalau kamu berjihad, mana amirmu, mana pemimpinmu? Harus bersama pemimpin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala, bahwasanya kalau kamu berjihad bersama pemimpin, penguasa kaum muslimin yang sah, yang memang ditunjuk di sebuah negara. Inilah pemimpin kita, inilah penguasa kita, inilah presiden kita. Kalau mereka memerintahkan jihad, maka baru kita berjihad. Jadi tidak ada jihad itu main tikus-tikusan. Nah, habis ngebom sembunyi dia. Yang menjadi imbasnya terkadang kaum muslimin. Ada jihad-jihad yang seperti ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang terkadang justru mencoreng citra Islam itu. Nah, sehingga terkadang Islam dituduhlah sebagai agama teroris, dituduhlah Islam sebagai agama radikal, padahal Islam berlepas diri dari semua itu. Nah, Islam memang mensyariatkan jihad, tapi jihad yang bagaimana dulu? Rasul memang pernah berperang melawan orang kafir, tapi berperang yang bagaimana dulu? Makanya ulama membagi kafir itu, orang kafir menjadi 4, Pak. Nah, ini tidak kita bisa ketahui kecuali kita belajar fikih tentang jihad. Kita baca itu fikih dalam Islam, pelajari dulu agama. Nah, makanya sebelum kita berjihad harus belajar dulu, harus nuntut ilmu dulu, supaya jihad jangan sampai jadi jahat. Itu yang saya bilang tadi di awal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang kafir itu terbagi menjadi 4 kata para ulama. Ada namanya kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di tengah umat Islam, dia membayar upeti sebagai dia tinggal, jaminan dia tinggal di negeri kaum muslimin, tidak boleh diperangi. Ada namanya dia kafir mu'ahad, orang kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian untuk tidak saling berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Ada kafir mustakmin, turis-turis yang datang ke negeri kita kemudian dapat suaka keamanan, sudah dicap oleh negara aman kau di sini. Anda boleh dikatakan itu antek-antek Amerika misalnya. Itu kafir mustakmin, Pak. Kafir mustakmin dilarang untuk dibunuh. Kafir mu'ahad dilarang untuk dibunuh. Bahkan kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang memerangi kafir-kafir yang tadi disebutkan, baik itu kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan cium baunya surga, kata Nabi. Terus kafir mana yang diperangi, Ustaz? Kafir harbi.
Nah, ini kafir harbi. Itulah yang diperangi oleh Nabi. Kafir harbi itu yang bagaimana? Kafir harbi yang melawan Islam, yang menentang Islam, yang memusuhi Islam, yang dia menyerang Islam. Naam, orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Iya, inilah kafir harbi yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sekilas tentang masalah jihad, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.